Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Syarih mengatakan, "Wa hadhihi al-ushul ats-tsalatsatu hiya allati yus'alu anha al-insanu fi qabrihi." Tiga landasan inilah yaitu ma'rifatullah, ma'rifatu din Islam, wa ma'rifatun nabi. Mengenal Allah, mengenal agama Islam dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga landasan yang yus'alu anha al-insan fi qabrihi, yang seseorang akan ditanya tentang tiga hal ini di dalam kuburnya. Hiya wa hiya fitnatul qabri, dan inilah yang dinamakan dengan fitnah kubur. Jadi fitnah kubur beda dengan azab kubur. Fitnah kubur itu tiga pertanyaan dalam kubur, ini namanya fitnah kubur. Fitnah artinya ujian. Fitnah secara bahasa artinya ujian. Ujiannya dalam bentuk pertanyaan, tiga pertanyaan disebut fitnah kubur. Kama jaa fi haditsil Barra fi haditsil Barra'i at-Tawili fi sifati qabdi ruhil mu'mini wal kafiri. Sebagaimana terdapat dalam hadis Al-Barra, maksudnya Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, hadis yang panjang tentang bagaimana proses qabdi ruhil mu'min, dicabutnya roh seorang mukmin dan orang kafir. Wa annal mu'mina idza wudi'a fi qabrihi. Yang dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya seorang mukmin ketika dia diposisikan di dalam kuburannya, ya'ti malakani fa yujlisanihi. Datanglah dua malaikat, yang dua malaikat ini memposisikan si mayit dalam keadaan duduk, tentunya di alam kubur ya. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat tersebut bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu, maka orang mukmin tadi mengatakan, Rabbi Allahu, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka, kemudian dua malaikat tadi tanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu, maka orang mukmin tadi mengatakan, dini al-islamu, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian ditanya lagi oleh dua malaikat, ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum, siapa seorang laki-laki yang diutus untuk kalian? Qala fayaqulu, maka orang mukmin tadi mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah Rasulullah. Fayaqulani ma yudrika, kemudian apa yang diajarkan, apa yang ia ajarkan kepadamu? Apa yang Rasulullah ajarkan kepadamu? Fayaqulu, maka orang mukmin tadi mengatakan, qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitabullah, Al-Qur'an, kemudian aku mengimaninya dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama, kemudian terdengarlah panggilan dari langit. Ya, terdengarlah perkataan dari langit, an qad sadaqa abdi, sungguh hambaku tersebut telah mengatakan yang benar. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Fafrishuhu minal jannati walbisuhu minal jannati waftahu lahu baban ilal jannah. Maka Allah taala perintahkan, berikanlah dia ranjang dari surga, pakaikanlah dia pakaian dari surga, dan bukalah bagi dia pintu surga. Maka di antara nikmat kubur adalah diberikan ranjang dari surga, diberikan pakaian dari surga, dan dibukakan pintu yang dengan terbukanya pintu tersebut si mayit bisa melihat isi surga walaupun belum memasukinya. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha. Maka didatangkanlah ruhnya, atau didatangkanlah angin dari surga, wa tibiha, dan wangi dari surga. Karena pintunya dibuka, datang angin, datang udara dari surga dan juga wangi surga. Qala wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Kemudian diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Ini nikmat yang dirasakan oleh
seorang mukmin yang dia bisa menjawab 3 pertanyaan di dalam kubur. Qala wa innal kafira idza wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakani fayujlisanihi. Adapun orang kafir ketika dia ditempatkan di dalam kuburan, maka datanglah 2 malaikat memposisikan dia dalam keadaan duduk. Kemudian fayakulani lahu man rabbuka. 2 malaikat tadi bertanya, siapa Rabbmu? Fayaqulu ha la adri. Ya, si orang kafir yang mengatakan ha saya tidak tahu. Ya, ucapan ha ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarh Hadis Jibril. Dia mengatakan ini adalah ucapan sebagai ekspresi bahwasanya dia pernah mengingat sesuatu. Ya, ketika dia masih hidup di dunia, dia tahu jawabannya. Ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dulu waktu di dunia dia tahu jawabannya. Ya. Namun ketika sudah mati, dia nggak tahu. Ya. Dia merasa ingat sesuatu sehingga dia mengatakan ha. La adri, saya nggak tahu. Fayakulani lahu ma dinuka. Kemudian 2 malaikat tadi nanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu ha la adri. Dia mengatakan, saya nggak tahu. Fayaqulani ma hadzal rajulu alladhi bu'itsa fikum? Fayaqulu ha la adri. Kemudian 2 malaikat tadi nanya lagi, siapa laki-laki yang diutus untuk kalian? Dia mengatakan, saya nggak tahu. Fayunadi munadin minas sama' an kadzaba. Maka terdengarlah suara dari langit, suara Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, sungguh hamba kau ini telah berdusta. Fa'afrishuhu minan nari wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Berikanlah dia ranjang dari neraka dan pakaikanlah dia pakaian dari neraka dan bukalah bagi dia pintu neraka. Faqala fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka didatangkanlah dari pintu neraka tersebut panasnya neraka dan juga baunya neraka. Faqala wa yudhiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifu fihi adla'uhu. Dan disempitkanlah kuburannya bagi dia sampai-sampai adla, tulang-tulangnya itu saling takhtalif, ya, saling berselisihan, saling bertemu dan saling mematahkan. Waliyadzubillah. Ya, di catatan kaki disebutkan ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab beliau Kitabut Tauhid, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab beliau Tadhhibul Athar, atau disebut juga dengan Musnad Umar, dan juga disahihkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Wa yumkinu an yuqala an hadhihi al-usuli thalathati, dan boleh kita katakan tentang 3 landasan ini, ma'rifatur rasuli wal mursali war risalati. 3 landasan tersebut adalah ma'rifatur rasuli wal mursili war risalati. Mengenal tentang rasul, tentang nabi, wal mursil, zat yang mengutus nabi, itu Allah, mengenal Allah, war risalah, dan yang dibawa oleh Rasulullah, berarti agama Islam. Ini apa namanya, ungkapan yang lebih mudah untuk diingat, ya. Ma'rifatur rasul wal mursil war risalah. Allahu huwal mursil, Allah lah yang mursil, yang mengutus rasul. Wa Muhammadun rasuluhu, Muhammad adalah rasul Allah. Wa dinul Islam huwa risalah allati ja'a biha, dan agama Islam adalah risalah yang dibawa oleh beliau. Wa qad dzakara asy-syaikhu hadhihi al-usula mujmalatan, dan Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan 3 landasan ini secara umum. Wa sayatakallamu anha bitafsili wahidan, dan kita akan bicara tentang 3 landasan ini secara rinci satu persatu. Bi tariqati as-su'ali wal jawabi, dengan metode tanya jawab.
Wa tariqatu as-su'ali wal jawabi tariqatun ta'limiyatun jayyidatun wa mufidatun. Dan metode tanya jawab adalah metode pendidikan, metode pengajaran yang jayyidah, yang baik dan bermanfaat. Makanya suatu faedah kalau kita mengajar, maka di antara metode mengajar yang bagus adalah metode tanya jawab. Karena ini mengundang interaksi dari yang kita ajarkan. Ya, menuntut adanya interaksi dari murid kita, sehingga tidak hanya satu arah. Thumma syara'a asy-syaikhu rahimahullahu ta'ala fi tafsil al-asli al-awwali. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala melanjutkan untuk menjelaskan rincian landasan yang pertama. Faqala, beliau mengatakan, fa idza qila laka man rabbuka, kalau ditanya kepadamu siapa Rabbmu, faqul rabbiyallahu alladzi rabbani, katakanlah Rabbku adalah Allah yang telah rabbani, yang telah menciptakan dan menumbuhkan aku. Ai khalaqani wa ansha'ani, menciptakanku dan menumbuhkanku. Ya, kata-kata robba artinya ansha'a ar-rajulu syai'an fa syai'an. Seseorang menumbuhkan sesuatu sedikit demi sedikit dengan perlahan. Robba artinya demikian. Ya, makanya namanya tarbiyah. Ya, namanya tarbiyah itu berarti mulai dari dasar, perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, mulai dari dasar, mulai dari yang paling basic, bukan langsung yang susah-susah, namun dari yang paling basic, masalah tauhid, masalah salat. Ini namanya tarbiyah. Orang yang melakukannya disebut murabbi. Ya. Orang yang melakukannya punya sifat rabbani. Makanya namanya murabbi, namanya ulama rabbani, itu orang yang mendidik umat mulai dari dasar dulu. Masalah tauhid dulu, masalah salat dulu. Ini namanya rabbani. Wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Dan dialah Allah yang rabba, yang mengelola semua alam semesta dengan segala nikmatnya. Fahuwal mun'imu 'alal ibadi bi kulli ma ladaihim minan ni'ami. Maka dialah Allah yang memberikan nikmat kepada para hamba dengan segala sesuatu yang dimiliki oleh hamba berupa nikmat-nikmat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah Ta'ala katakan semua nikmat yang kalian miliki maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nahl ayat 53. Wa hadzal ma'na ma'khudhun min ma'na ar-rabb. Maka makna ini diambil dari makna kata ar-rabb. Far-rabbu kama sayati min ma'nahu al-maliku wal mun'imu wal ma'budu. Maka rabb di antara maknanya adalah al-malik yang menguasai, al-mun'im yang memberikan nikmat, al-ma'bud yang disembah. Qala, dan Syekh mengatakan, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dialah Allah sesembahanku semata. Aku tidak menyembah selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dia adalah Rabb semesta alam. Di sini disebutkan kata-kata Rabb, berarti Allah adalah Rabb. Surat Al-Fatihah ayat kedua. Asy-syahidu qauluhu ta'ala. Syahid artinya inti pendalilan. Inti pendalilan dari ayat ini adalah perkataan Rabbil Alamin. Karena di sini ingin menjelaskan tentang makna Rabb, dan dalam ayat ini ada kata-kata Rabbil Alamin. Alhamdulillah, atsana'u kulluhu yastahiquhu huwa subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah artinya semua pujian, semuanya hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa Rabbul Alamin, dan dialah Allah Rabb semesta alam. Kalau Syekh mengatakan wa kullu ma siwallahi
alamun. Semua yang selain Allah disebut dengan alam. Ya, maka kalau kita sebut alam semesta, alam, maka alam itu semua selain Allah. Langit, bumi, termasuk di dalamnya malaikat, arsy, dan semuanya selain Allah itu alam. Wa ana wahidun min dzalikal alami, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Wa ana wahidun makhluqin min jumlatil makhluqati. Aku adalah salah satu makhluk dari semua makhluk yang ada. Was-samawati wal ardu wa ma fihinna alamun. Langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya merupakan alam. Wa qila sumiyat al-mawjudatu alaman li'annaha alamatun ala khaliqiha wa mudabbiriha subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan dinamakan semua benda-benda di alam semesta ini dinamakan alam karena dia adalah alamatun. Karena dia adalah alamah, tanda ala khaliqiha, terhadap adanya penciptanya. Adanya yang diciptakan menandakan ada yang menciptakan. Wa mudabbiriha, dan tanda sebagai tanda terhadap adanya yang mengelolanya. Adanya langit, adanya bumi menunjukkan adanya yang menjaga langit dan bumi, ada yang mengelolanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila laka bima arafta rabbaka, kalau ada orang yang nanya, bagaimana cara Anda mengetahui Rabb Anda? Ai bi ayyi tariqatin arafta rabbaka, dengan metode apa Anda mengetahui Rabb Anda? Faqul, maka jawablah, araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi, aku mengetahuinya dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Wa arada asy-syaikhu bi qawlihi, Syekh memaksudkan dengan perkataan beliau bi ayatihi wa makhluqatihi al-ayati al-kauniyata, maksudnya adalah ayat-ayat kauniyah. Wal ayatul kauniyatu, dan ayat-ayat kauniyah maksudnya adalah hiya makhluqatuhu, makhluk-makhluk Allah. Ayat ada dua, ada ayat syar'iyyah, ada ayat kauniyah. Ayat syariah itu Quran. Quran dan hadis. Ayat kauniyah adalah makhluk-makhluk Allah. Wal atfu fi qawlihi, dan adanya ataf. Ataf itu maksudnya di sini adalah wa, huruf waw, atau disebut juga dengan waw ataf. Dalam perkataan beliau, ayatihi wa makhluqatihi la yadullu ala al-mughayarata, la yadullu ala al-mughayarati fil wasfi, tidak menunjukkan adanya pembedaan dalam sifat dari dua kata di atas. Fal ayatul kauniyatu makhluqatun, maka ayat kauniyah maksudnya adalah makhluk. Jadi di sini Syekh menyebutkan ayatuhu wa makhluqatuhu, bi ayatihi wa makhluqatihi, menyebutkan dua hal. Wa di sini bukan untuk mughayarah, bukan. Namun untuk menggandengkan yang umum kepada yang khusus. Atau untuk bayan, untuk menjelaskan. Karena makhluk Allah adalah ayat Allah juga, yaitu ayat kauniyah. Karena ayat ada dua, ayat syariah, ayat kauniyah. Salah satunya ayat syariah, berarti ayat umum, makhluk khusus. Jadi wa di sini wa untuk menggandengkan yang umum kepada yang khusus, atau untuk bayan, untuk menjelaskan. Ayat maksudnya ayat mana? Ayat kauniyah, yaitu makhluknya. Qala wa min ayatihi al-lail wan nahar. Kemudian Syekh mengatakan di antara ayat-ayat Allah adalah malam dan siang. Wasyamsu wal qamaru, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u. Dan di antara makhluk-makhluk Allah adalah langit yang 7 dan bumi yang 7. Wa ma fihinna wa ma bainahuma. Dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya. Wa la yakhfa anna al-laila wan nahara wasyamsa wal qamara hiya ayatun wa makhluqatun. Nah, tidak samar lagi bahwasanya malam, siang, matahari dan bulan adalah ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah.
was samawati wal ardu wa man fihinna hiya ayatun wa makhluqatun. Demikian juga langit dan bumi dan yang ada di dalamnya merupakan ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi." Di antara ayat-ayat Allah adalah penciptaan langit dan bumi. Surat Ar-Rum ayat 22. Allah Ta'ala juga katakan, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Di bumi terdapat ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang yakin. Surat Ad-Dariyat ayat 20. Allah Ta'ala juga katakan, "Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha." Dan telah kami jadikan langit itu bagaikan atap yang terjaga. Wahum an ayatihi mu'ridun. Namun mereka orang-orang musyrik, mereka mu'ridun, mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Wahum an ayatiha mu'ridun. Orang-orang musyrik berpaling dari ayat-ayat Allah. Surah Al-Anbiya ayat 32. Fahadhihi al-ayatul kauniyah. Maka di dalam ayat-ayat yang disebutkan barusan menyebutkan tentang ayat-ayat kauniyah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya juga firman Allah Ta'ala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna." Di antara ayat-ayat Allah adalah malam, siang, matahari, bulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan juga janganlah kalian bersujud kepada bulan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang musyrik terdahulu tidak hanya menyembah berhala, namun ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada juga yang menyembah kuburan, ada yang menyembah pohon keramat, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah orang soleh, macam-macam. Kemudian kata Allah, janganlah wasjudu lillah, bersujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar hamba Allah yang sejati. Surat Fussilat ayat 37. Idzan, kalau demikian, hunna makhluqatun. Mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah, wa ayatun, dan juga ayat-ayat Allah. Ai alamatun ala khaliqiha wa sani'iha wa muhkami nizamiha. Menunjukkan ya, semua itu tadi langit, bumi, matahari, bulan, ya, semua itu adalah alamat, adalah tanda-tanda terhadap adanya Khalik, penciptanya, adanya Sani, adanya yang membuatnya, dan adanya yang mengaturnya, ya. Muhkami nizamiha, yang mengatur nizamnya, mengatur pengaturannya, mengatur manajemennya. Qauluhu ta'ala, dan juga di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha. Yang Allah Ta'ala menutup malam dengan siang, atau menutup siang dengan malam, yang yatlubuhu hathitha, yang Allah jadikan malam dan siang itu bergantian. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi. Matahari dan bulan dan bintang-bintang Allah perjalankan dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya milik Allah lah penciptaan dan pengaturan alam semesta. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Fahuwa khaliqu hadhil awalimi. Maka dialah Allah yang menciptakan semua alam ini. Walahul amru, dan dialah Allah yang memiliki pengaturan alam semesta. Fahuwa alladhi yudabbiru hadhil awalima. Dan dialah Allah yang telah mengelola semua alam ini bi amrihi, dengan perintahnya subhanahu wa ta'ala.
Wa ma'rifatul abdi rabbahum bi ayatihi ma'rifatun aqliyatun. Dan pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-nya dengan metode mengenal ayat-ayatnya, ini merupakan ma'rifah aqliyah, pengetahuan yang logis. Li'anna man yanzuru fi hadhil ayati wa yatadabbaruha yudriku anna laha khaliqan. Karena barang siapa yang lihat kepada ayat-ayat kauniyah tersebut, kemudian merenungkannya, maka dia akan memahami, dia akan mengetahui bahwasanya setiap ayat-ayat yang dia lihat tersebut, ayat-ayat kauniyah tersebut memiliki khaliq, memiliki pencipta. Ya, maksudnya orang kalau melihat alam semesta, semua yang terjadi di dalamnya yang begitu besar, begitu kompleks, begitu hebat, begitu luar biasa, maka secara logisnya pasti ini ada yang menciptakan. Nggak mungkin dia terjadi dengan seketika dengan kebetulan. Wa ana alladzi khalaqaha hakimun wa alimun wa qadirun wa azimun. Dan dia akan mengetahui bahwasanya yang menciptakan semua ini hakim. Itu maha hikmah hukumnya, alim maha mengetahui segala sesuatu, qadir maha kuasa, azim maha besar. Subhanahu wa ta'ala. Wa tariqu tsani li ma'rifatillahi huwa, dan metode kedua untuk mengenal Allah adalah dengan al-wahyu alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu. Yaitu dengan metode wahyu, dengan ayat-ayat syar'iyyah. Ya Allah utus para rasulnya dengan membawa wahyu tersebut. Fana'rifu Rabbana bi asma'ihi wa sifatihi bima bayyana lana fi kitabihi. Maka kita mengenal Rabb kita, mengenal Allah dengan nama-namanya dan dengan sifat-sifatnya melalui penjelasan yang dijelaskan kepada kita di dalam kitabnya. Wa minha annahu, di antara sifat dan nama Allah adalah Allah Ta'ala huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Ia. Al-Malikul Quddus, yang Dia maha menguasai, Al-Quddus maha suci. As-Salamu, As-Salamu, salam artinya as-salam min jami'il uyub, min jami'il uyub. Zat yang maha selamat, maha terbebas dari semua aib. Artinya Allah tidak memiliki aib. Al-Mu'minu, Al-Mu'min artinya Al-Musaddiq alladhi yusaddiqu rasulahu wa anbiya'ahu. Zat yang membenarkan para rasulnya dan para nabinya. Al-Muhaiminu, Muhaimin artinya Al-Mutalli ala khafayal umur. Zat yang mengetahui perkara-perkara yang samar. Al-Azizu, yang maha agung. Al-Jabbaru, yang maha kuasa. Al-Jabbar punya 3 makna, yaitu Al-Qahhar, maha kuasa, Ar-Rahim, maha lembut, Al-Ali, maha tinggi. Al-Jabbar punya 3 makna. Al-Qahhar, maha kuasa, Ar-Rahim, maha lembut, maha penyayang, atau Al-Ali, maha tinggi. Al-Mutakabbiru, yang maha besar. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Wallahul khaliqu, dialah Allah yang khaliq, maha pencipta. Al-bari'u, yang maha mengadakan sesuatu. Al-musawwiru, yang maha membentuk ciptaannya. Lahul asmaul husna, dialah Allah yang memiliki nama-nama yang maha husna, yang maha baik. Surat Al-Hasyr ayat 23 sampai 24. Hadza ta'rifun min rabbina lana. Ini adalah pengenalan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bi tariqil wahyi wasyar'i, dengan metode wahyu dan metode syar'i, metode ayat syar'iyyah. Allahu arrafa ibadahu bi nafsihi bi ayatihi al-kauniyati. Maka Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada para hambanya dengan ayat-ayat kauniyah, wahiyya al-makhluqatu, yaitu makhluk-makhluknya, wa bi ayatihi asy-syar'iyyah, dan dengan ayat-ayat dan juga dengan ayat-ayat syar'iyyah, wahiyya ayatul Quran, yaitu dengan ayat-ayat Quran. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
dakwah semampumu.